masuk uji komprehensif, di mana Bapak Ibu uji komprehensif itu dikategorikan menjadi dua ya, menjadi dua ya. Duanya itu apa? Jadi nanti Bapak Ibu akan diuji oleh dua penguji ya. Oleh dua penguji. Penguji yang pertama itu akan menguji seputar tentang pelaksanaan pembelajaran atau wawancara terkait dengan modul ajar P5 PPRA dan PTK. Jadi ini rubrik penilaian pelaksanaan uji komprehensifnya. Jadi Bapak Ibu besok akan ditanyakan tentang apa saja ya kan, apa saja seputar perangkat pembelajaran modul ajar itu P5 PPRA dan PTK. Hanya itu saja, hanya tanya jawab ya. Besok itu adalah tanya jawab. Bisa jadi satu orang itu berkisar antara 5 sampai 30 menit atau 15 ya, 15 sampai 30 menit untuk satu penguji. Skornya ini saya kira sudah ada semua ya di space-nya, ini saya kira sudah ada semua ya. Jadi rentang skornya itu nanti inilah yang harus dikejar. Kalau Bapak Ibu nanti menguasai ya dari setiap pertanyaan, maka akan mendapatkan skor maksimal 20 setiap item dari dari setiap rubrik pertanyaannya. Pertanyaannya cukup sederhana saja, diambil dari aspek ini sudah ada ya, ada yang bisa sudah download ini rubrik ini. Ada yang sudah download Bapak Ibu? Belum Pak. Belum download, belum ada Pak, tapi udah dibaca-baca Pak. Udah loh, download susah belum, gitu, tapi sudah dibaca Pak. Iya, karena bisa dibuka di belum bisa dibuka lah Pak. Udah bisa dibuka di LMS itu Pak. Oh iya, nanti saya kirim juga lah. Belum masuk waktunya, jadi ya nanti kita kirim juga ini. Jadi inilah dia nanti putarannya. Bisa saja nanti dosen mengambil pertanyaan secara random begitu. Ya melihat style, tergantung style dosennya juga, maksud saya begitu. Tergantung style dosennya juga. Jadi bisa saja dosen bertanya secara random, tidak langsung kepada terkaku atau kaku terhadap rubrik penilaian ini begitu. Jadi ini dia Bapak Ibu. Terus yang kedua Bapak Ibu akan ditanyakan nanti seputar BTQ ya. BTQ itu tentang pemahaman keagamaan, baca tulis Quran. Jadi Bapak Ibu nanti akan dimintakan oleh dosen penguji seputar pemahaman Bapak Ibu seputar bagaimana menulis huruf Al-Quran dan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah yang ditentukan. Artinya kaidah yang ditentukan itu dia tajwid lah ya, tajwid. Nah, jadi Bapak Ibu nanti dimintakan dosen penguji untuk menuliskan baca tulis Qurannya. Jadi baca tulis Quran itu memang sebuah kewajiban ya bagi guru agama untuk mampu menuliskan huruf Al-Quran. Kalau biasanya itu dosen akan meminta Bapak Ibu menulis, ada 3 itu langganannya ya, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, sama An-Nas. Tapi bisa saja dosen minta menuliskan surah yang lain gitu. Bisa saja surah Al-Ikhlas juga kan. Yang pasti enggak surah Al-Baqarah lah. Jadi Pak Zulkifli jangan takut. Kalau surah Al-Baqarah itu harus ditulis katanya. 286 ayat. Al-Baqarah nggak siap Pak. Siap ya kan? Tidaklah, atau Ali Imran tidak. Siap itu Pak.
biasanya Al-Fatihah. Tapi kita yakin tidak pernah kita temukan yang di LPTK UIN Sumatera Utara Medan tidak mampu menulis Al-Quran, menulis surah lah ya, bagian dari Al-Quran. Saya kira tidak pernah kita temukan, dan juga membaca. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini juga pasti ada yang apa namanya jago tilawah, ya kan, itu melafalkan atau membacakan Al-Quran. Di dalam aspek pedoman uji komprehensif ini, memang lebih banyak Bapak Ibu harus mendalami seputar modul ajar. Contohnya ini. Bagaimana Bapak Ibu, nanti kan ditanya, bagaimana, apakah ada di dalam modul ajar itu, atau bagaimana Bapak Ibu menunjukkan kreativitas dalam menarik perhatian, memotivasi siswa, kebermanaan belajar, mengajukan pertanyaannya. Inilah contohnya. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa menjelaskannya gitu di dalam modul ajar itu. Kira-kira begitu. Contohnya menerapkan pembelajaran pendidik dengan menerapkan PBL, ya kan, dan TPEK. Dari mana dia modul ajar itu, Bapak Ibu mendeskripsikannya, menjawabnya begitu. Nah, nanti ini saya kirim lah ya, saya kirim supaya Bapak Ibu bisa memahaminya. Tetapi memang seperti yang tadi, banyak juga dosen yang tidak terpaku ke sini, jadi dia membuat pertanyaan sendiri gitu. Ya, tapi seputar pendidikan, seputar modul ajar. Nah, jadi pertanyaannya seputar itu, tetapi tidak terpaku terhadap rubrik yang di sini. Tapi ya pasti tidak lari dari sini, tidak lari dari tentang perangkat modul ajar, tidak lari dari tentang P5 PPRA, dan tidak juga lari dari proposal PTK yang Bapak Ibu susun. Nah, itulah dia untuk uji komprehensif. Kemudian Bapak Ibu besok harus mengupload bahan ujiannya. Bahan ujian yang diupload itu sama seperti peer teaching tadi ya. Jadi peer teaching tadi itu juga kan mengupload. Jadi Bapak Ibu harus mengupload 3 di sini ya. Iya kan, 3 contohnya di sini. Ini contoh saja ya. Ini upload file. Tidak nampak ya. Contohnya ini ya. Jadi harus ada file yang di-upload. Nah, jadi Bapak Ibu harus mengupload file yang ada di modul ajar. Nah, jadi ini 1. Iya kan? Jadi nanti ada modul ajar yang kedua, begitu. Ada modul ajar yang ketiga. Kemudian di pelaksanaan ujian ini juga Bapak Ibu harus memilih 1 di sini begini. Jadi file yang diupload itu kan 3 kan? Nah, jadi Bapak Ibu nanti input link rekaman ini, di sini kan input link ya. Nah, jadi dimasukkan di sini, contohnya link rekamannya gitu kan. Nah, itu dia. Nanti memang kalau uji komprehensif itu ya beragam ya Bapak Ibu ya. Ada dosen yang membuat uji komprehensif itu bersamaan ya antara penguji 1 dan penguji 2 gitu. Antara penguji 1 dan penguji 2. Ada juga dosen yang memulai uji komprehensif itu satu-satu. Ada dosen 1, kemudian ada nanti saya sore gitu. Dosen penguji 1-nya bilang saya sore. Dosen penguji 2-nya bilang saya pagi begitu. Nah, kalau itu sedikit rumit. Ya kan? Maksudnya berarti Bapak Ibu harus menyediakan waktu 2 kali. Ya, harus menyediakan waktu 2 kali. Tapi kalau dosen penguji 1 dan dosen penguji 2 punya waktu yang bersamaan, begitu, nah itu enak. Jadi Bapak Ibu bisa langsung sekali jalan gitu kan. Nggak jelas suaranya, Pak. Gimana? Bisa jelas? Udah dengar? Ya udah, Pak. Tadi macet, Pak. Iya, terdengar, Pak.
Jadi bisa jadi besok Bapak Ibu mendapatkan penguji yang tidak sekali duanya gitu. Contohnya dalam satu jam itu dosen penguji 1 dan dosen penguji 2 pisah-pisah. Dosen penguji 1 mintanya pagi contohnya. Tapi dosen penguji 2 mintanya sore. Berarti Bapak Ibu harus ikut ngejum pagi dan sore. Ada juga dosen penguji sama dosen penguji 1 dan dosen penguji 2 itu mereka mereka mengujinya itu bersamaan gitu Bapak Ibu. Mengujinya bersamaan. Jadi dosen penguji 1, dosen penguji 2 mereka mengujinya secara bersamaan. Sehingga kalau bersamaan kan lebih enak ya. Lebih enak ya. Jadi karena lebih enak itu bisa sekali siap begitu. Jadi Bapak Ibu langsung dihadapkan dua-duanya. Contohnya Pak Asrin contohnya, Pak Asrin. Jadi diuji sama dosen penguji 1, setelah dosen penguji 1 masuk penguji 2. Langsung sekali jalan gitu. Itu bisa jadi lebih simple ya, tidak menguras banyak banyak waktu ya Pak. Banyak waktu yang terkuras. Tapi kembali lagi tadi bisa jadi satu-satu. Untuk dosen penguji itu masih dosen kita, dosen UIN Sumatera Utara Medan, ya semuanya adalah dosen-dosen yang dimintakan untuk memberikan pengujian ya terhadap terhadap pemahaman Bapak Ibu seputar pendidikan dan agama. Jadi harapannya besok Bapak Ibu bisa memberikan jawaban yang memuaskan kepada penguji supaya ini nanti di sini supaya Bapak Ibu besok tidak ada guru pamong ya, besok tidak ada guru pamong. Jadi besok yang ada itu hanya dosen penguji 1, kemudian dosen penguji 2. Jadi tidak ada guru pamong. Jadi besok di pelaksanaan peer teaching-nya, di lokasi ujiannya harus sudah disiapkan waktunya ya, supaya tidak mendapati kesulitan oleh penguji begitu. Itu saja intinya saja ya, intinya saja Bapak Ibu. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan bisa kita diskusikan bersama. Kira-kira ada yang ingin didiskusikan? Saya kira izin untuk besok itu bertanya Pak. Iya, untuk besok itu waktu dan tempat waktu untuk ngejum dengan dosen penguji itu bisa disepakati ya, bisa disepakati bersama dosen. Karena kalau dari kami, dari pengelola itu memberi kebebasan ya kepada dosen untuk menentukan jadwal kepada mahasiswa untuk diuji. Sehingga kalaupun ada kontraknya besok jam 8 gitu, saya kira kontrak itu masih sifatnya kondisional, karena mengingat waktu ibu, mengingat waktu bapak, kemudian mengingat waktu dosen yang harus dicocok-cocokkan, begitu kan. Jadi masih belum bersifat kondisional lah begitu. Iya, kira-kira siapa tadi, Pak Aliam tadi ya, Pak Aliam Saritonga tadi. Ya Pak, izin. Iya Pak, silakan. Mana nih Pak Aliam? Aduh. Ya. Pak Aliam, silakan Pak. Hadir. Silakan Pak. Matanya. Ngeri kacamatanya, Ustaz. Iya Bu, udah panas sekali mata ini. Hampir 2 bulan di layar terus. Silakan. Radiasi. Ya. Ini saya mau bertanya begini Pak. Jelas suara saya Pak? Iya, jelas Pak. Tuh, jelas. Iya, jelas Pak. Jelas, Pak. Iya. Terkait itu modul ajar yang diupload Pak. Iya. Modul ajar yang diupload. Iya. Itu sama dengan peer teaching 1, 2, 3 PBL, PJBL dan Iya, betul. Pak. Kalau yang kami upload itu sama dengan yang di peer teaching, boleh. Bisa Pak? Boleh, ya Pak. memang itu yang diupload lagi Pak. Oh, memang itu lagi ya. Tetapi di peer teaching kan ada review ya. Ada perbaikan kan. Iya. Jadi yang sudah diuji kompre itu
yang sudah diperbaiki gitu. Jangan yang belum Oke. diperbaiki. Tetap tiga, walaupun yang di peer teaching itu kan satu juga kan yang dipilih kan. Satu juga, jadi tetap tiga-tiganya yang diupload. Suaranya nggak jelas, Pak. Putus-putus. Hilang suaranya, Pak. Ini jelas Bu. Jelas Pak. Jelas Pak. Jadi yang diupload itu Pak Aliamsa dan Bapak Ibu Pak, sekalian. volumenya tambah apa, Pak? Ya, nanti saya dikeruduk tetangga. Jadi yang diupload itu Pak, suara Bapak nggak dengar, makin pelan. bentar. Digeruk tetangga ya, Pak. Halus sekali suara Bapak. Di luar Bapak nih, Pak. Takut marah tetangga. Ya dengar Bu? Iya, jaringan mungkin, Bu. Jaringannya agak. Iya, jaringan orang ibu itu, Bu. Iya. Jadi yang Jadi agak diupload putus-putus itu dia. yang di peer teaching kan yang kemarin. Kayaknya jaringan Pak Tarmizi ya. Udah dengar belum? Udah jelas. Bapak yang Pak. kacamata itu belajarnya Pak ngomong Pak Tarmizi suaranya Saya dengar, saya udah dengar. Di tempat Bapak yang kacamata. Kurang Udah, kuat sih, udah Pak dengar Tarmizi. suara Pak Tarmizi kan? Udah dengar. Udah dengar ya? Nah, ini Jadi yang diupload itu Bapak Ibu, yang diupload Kadang rusak jaringan. Jaringan itu Bapak Ibu. yang diupload itu tetap yang di peer teaching kan kemarin. Sudah dengar ya? Udah jelas Nah, Pak. Pak, Sudah. kita dengar ya, Pak. Tetap yang di peer teaching kan kemarin. Jadi dipilih lagi satu mana yang mau diuji begitu. Seperti mengupload waktu peer teaching kemarin. Jadi Bapak Ibu memilih lah salah satu, dipilih mana yang mau diujikan gitu. Jadi kan yang di peer teaching kemarin kan ada juga yang diperbaiki kan. Jadi yang diperbaiki kemarin itulah yang diupload. Yang sudah diperbaiki maksudnya. Jangan yang belum diperbaiki nanti Ibu kena lagi gitu. Bapak kena lagi gitu. Itu aja. Ada lagi Pak Aliamsa? Cukup Pak, cukup.